Dua-duanya, dan sekarang kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Sekarang kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berkenanlah Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Kami siap Tuhan mendengarkan sabda-Mu untuk kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian, baik yang beribadah di rumah maupun beribadah di gereja. Selamat Paskah bagi saudara sekalian. Bersyukur untuk berkat Tuhan. Dan bila hari ini sekali lagi Tuhan memberkati setiap kita. Saudaraku, ada seseorang yang bernama Alfred Vanderbilt. Alfred Vanderbilt adalah generasi ketiga dari keluarga Vanderbilt. Keluarga konglomerat yang menguasai industri pelayaran dan juga jaringan kereta api dari kira-kira pertengahan abad 19 sampai Alfred ini di awal abad 20. Suatu ketika, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bulan Mei tahun 1915, Alfred Vanderbilt ini pergi ke Inggris, menaiki sebuah kapal Lusitania. Saudara, Alfred berlayar di tengah-tengah Perang Dunia Pertama. Namun Alfred dan seluruh awak kapal dan penumpang berpikir mereka ini menggunakan kapal penumpang. Semestinya aman. Tidak mungkin ada yang mencoba menjatuhkan kapal itu. Ternyata saudara, mungkin dari sebuah kapal selam, kapal Lusitania ini terkena torpedo dan kemudian mulai tenggelam. Alfred Vanderbilt sebagai penumpang di kelas VIP dan dia adalah warga di Amerika yang sangat kaya, dia mendapatkan jaket penyelamat, jaket pelampung. Dan itu memang fasilitasnya. Dan kalau saudara ingat, sebelum Lusitania ini tertembak, kurang lebih 3 tahun sebelumnya, kapal Titanic itu tenggelam. Dan dalam cerita kapal Titanic tenggelam, maka kita bisa mengetahui bahwa orang-orang yang kaya itu dapat naik ke kapal sekoci, selain wanita dan anak-anak. Maka sebenarnya Alfred ini pasti akan bisa naik ke kapal penyelamat. Namun catatan sejarah memperlihatkan Alfred justru melepaskan jaket pelampungnya, memberikannya kepada orang lain. Lalu Alfred ini sibuk saudara, menyelamatkan anak-anak yang ada di sekitarnya. Dia selamatkan satu, dia selamatkan lagi, dia selamatkan lagi. Sampai memang pada saat itu Alfred menyelamatkan banyak orang. Namun sampai hari ini, jasad Alfred tidak pernah ditemukan. Seorang jurnalis dari New York Times menulis bahwa Alfred menunjukkan keberanian yang dia tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Bapak Ibu Saudara sekalian yang beribadah di gereja maupun di rumah, cerita Alfred ini mungkin menyentuh, mungkin menggugah hati kita. Namun cerita Alfred ini adalah satu dari banyak kisah lain yang juga menyentuh hati dari seseorang yang mengorbankan dirinya bagi sesamanya. Dan kalau karya Kristus hanya berhenti sampai Jumat Agung, di mana Kristus mati untuk kita, seandainya hanya berhenti sampai di situ, maka kisah Kristus itu, mohon maaf, sebenarnya kurang spesial. Apalagi Yesus Kristus sebenarnya mati dalam kondisi tersalib, itu adalah kondisi yang terhina. Tapi kita bersyukur karena Kristus tidak hanya mati, tetapi dia bangkit saudara.
Maka pada hari ini ketika kita kembali membaca cerita yang mungkin tiap tahun kita baca, kita renungkan. Ini adalah sebuah cerita yang sangat penting di dalam sejarah. Maka mari kita siapkan diri kita, siapkan hati kita. Dan biarlah Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Kita akan membaca hari ini dari Injil Markus pasal 16. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Markus 16, ayat 1 sampai ayat 8 yang berkata demikian. Markus 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur itu dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Sedemikian jauh pembacaan dari Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jemaat sekalian, wanita di dalam narasi yang tadi kita baca, bersama-sama dengan para murid yang lain, sebenarnya mengikuti Kristus dari Galilea menuju Yerusalem. Kurang lebih 2 minggu sebelum peristiwa kubur yang kosong itu, mereka menyaksikan Yesus Kristus membangkitkan Lazarus, yang menyatakan Kristus sungguh punya kuasa yang besar, saudara. Dia membangkitkan Lazarus. Dan 7 hari sebelum peristiwa kubur kosong, mereka melihat bersama-sama dengan orang banyak itu sambutan yang meriah ketika Kristus masuk Yerusalem. Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana. Sebuah sambutan yang meriah. Dan kita bisa membayangkan para wanita dan murid-murid yang melihat sambutan begitu megah, begitu meriah, optimisme mereka muncul. Mereka bersemangat menanti-nantikan karya dari Sang Guru di Yerusalem. Mereka menantikan karya besar lainnya. Namun saudara, dalam hitungan hari, kurang lebih 2-3 hari, situasi berubah cepat. Sang Guru yang Maha Kuasa itu yang membangkitkan orang mati sekarang seperti domba yang tidak berdaya menuju tempat pembantaian. Diam saja. Diludahi diam. Ditampar diam. Mereka menyaksikan satu demi satu cambuk itu menghujam ke punggungnya dan dia diam. Di mana kuasanya yang mampu menghentikan badai di Danau Galilea itu? Diam ketika dipakaikan mahkota duri. Mulai melangkah satu demi satu, terhuyung-huyung, jatuh. Mencoba bangun. Jatuh lagi.
dengan lemas tubuh ini terus berjalan sampai akhirnya tidak berdaya. Ketika satu paku demi yang lain menancap dan berdirilah salib itu di depan orang-orang yang mencemoohnya. Para wanita dan para murid yang lain, hidupnya goyah. Pegangan hidup mereka dicabik-cabik. Guru yang Maha Kuasa itu sekarang mati. Harapan sirna, kosong ke depan. Mungkin mereka sebenarnya seperti dua orang yang dalam perjalanan ke Emmaus menatap dengan kosong. Saudara, pengalaman kita di tahun 2022 ini sebetulnya ada miripnya, yaitu dalam hal menghadapi perubahan yang cepat, pergumulan yang silih berganti bertubi-tubi menyebabkan orang seperti sudah jatuh ketimpa tangga. Bulan Februari di gereja ini kita bersukacita ketika momen Imlek. Sukacita, kalau saudara masih ingat momen itu. Tapi dalam hitungan hari, pemerintah kembali melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Anak-anak yang tadinya sekolah tatap muka kembali sekolah di rumah dan online. Gereja ini dan gereja-gereja yang lain kembali menyaksikan bangku itu kosong. Saya melihat, mengalami orang-orang yang saya kenal yang berusia emas di momen paparan Omikron itu meninggal satu demi satu. Dan ketika Omikron belum selesai menyebar dari satu orang ke orang yang lain, kita dikejutkan oleh perang di benua biru. Kita menyaksikan rudal yang satu dibalas rudal yang lain. Kita bisa menyaksikan di tayangan berita baik online maupun televisi, rumah-rumah itu kosong. Namun jalanan di negara yang bertikai itu penuh dengan rongsokan perlengkapan perang yang dihancurkan senjata mematikan. Rumah-rumah mereka kosong. Suami pergi berperang, istri dan anak mengungsi. Ayah tidak bisa bersama dengan anaknya karena anaknya harus memanggul senjata. Kita masih cukup diguncang dengan itu. Kita kemudian mendengar berita bahwa kemungkinan ada hyperinflation, inflasi besar, kemungkinan ekonomi menurun, dan ketika situasi itu masih melanda, tiba-tiba kita menyaksikan yang biasanya kita gunakan untuk menggoreng makanan itu stoknya kosong. Maka harapan yang sempat muncul di akhir 2021 dan awal 2022 mulai pupus. Beberapa orang menuju kepada kosongnya harapan. Tetapi saudara sekalian, di tengah penderitaan yang memang masih real sekali bagian dari hidup kita, ada harapan dan kemenangan di dalam Kristus. Dan inilah yang akan kita renungkan lebih jauh. Kita kembali saudara kepada cerita wanita itu tadi. Dalam perjalanan mereka berpikir, seperti tadi dilakonkan di awal dari ibadah. Bagaimana kita bisa membuka, menggeser batu ini besar dan berat. Kalau kita bandingkan dengan catatan di Injil Matius, maka di sana dikatakan terjadi gempa yang besar saat itu karena malaikat turun dari surga dan menggeser batu yang besar dan berat itu. Singkat cerita, kubur itu ditemukan kosong. Malaikat memberi konfirmasi, dia bangkit. Dan kalau kita perhatikan catatan di Injil Matius, ketika para wanita ini berlari hendak memberitahu para murid, ada catatan mendetil di mana dikatakan para wanita itu kemudian memeluk kaki Kristus yang sudah bangkit. Dikatakan memeluk kakinya. Jadi, jemaat sekalian,
Kebangkitan Kristus bukan seolah-olah Kristus bangkit. Catatannya simple tapi detail. Memeluk kakinya. Dan mereka berkata, Rabi, Guru. Mereka melanjutkan upaya mereka memberitahu para murid. Kita bisa bayangkan ada perasaan gentar, perasaan kaget, perasaan takut. Tapi sukacita, mereka berlari memberitahu kepada para murid. Mungkin kita bisa berimajinasi. Mereka dengan semangat, "Hei, ini Kristus bangkit. Guru kita sudah bangkit." Respons para murid apa? Respons para murid apa? Para murid tidak kemudian menyambut dengan sukacita. Yes, puji Tuhan. Tuhan kita bangkit, guru kita bangkit. Respons mereka enggak gitu, saudara. Mereka tidak berkata satu kepada yang lain, benar ya, yang guru ajarkan kepada kita itu terjadi. Dia bangkit. Para murid tidak berespons demikian. Berdasarkan Lukas pasal yang ke-24, ayat yang 11 dikatakan, bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya. Bukan hanya para murid, sampai masa kini pun masih banyak orang yang tidak percaya Kristus sungguh bangkit. Banyak orang yang mengatakan itu dongeng. Itu kisah yang dihembuskan satu makna rohani. Tapi saudara, sebenarnya dari cerita seputar kebangkitan Kristus, kita bisa mengembangkan logika yang masuk akal untuk kita meyakini bahwa iman kita itu benar. Mari kita berpikir ketika Kristus itu disalibkan, mati, dan kemudian dibawa ke kubur. Kalau saudara lihat di catatan Injil Matius, maka dikatakan di sana Pilatus memerintahkan kubur itu dimeterai, disegel. Meterai apa? Yang memberi perintah adalah Pilatus. Meterainya meterai apa? Pasti meterai kerajaan Romawi. Terus Pilatus menyuruh pasukan menjaganya. Saya ingat sekali ketika saya masa anak-anak atau remaja melihat beberapa gambar begitu. Digambarkan bahwa penjaganya 2, 3, mungkin 4. Tapi saudara tahu, Pilatus mengutus 30-an pasukan. Bukan 2, bukan 3, bukan 4, 30-an. Dan mereka menjaga kubur di mana di situ ada meterai kaisar, meterai kerajaan Romawi. Mereka menjaga sesuatu yang penting di sana. Mereka tidak datang dengan tangan kosong. Membawa senjata. Bagaimana mungkin para murid bisa mencurinya? Kan itu cerita paling populer, saudara ya. Katanya para murid mencuri tubuh Kristus. Memang ada ayat yang berkata seperti ini, Matius 28 ayat 13. Minta tolong teman-teman multimedia dapat menayangkannya. Matius 28 ayat 13 itu kan berkata demikian. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Apakah 30-an prajurit ini semuanya tidur? Ingat. Mereka menjaga kubur yang ada meterai kerajaan Romawi. Tidak mungkin 30-30-nya tidur. Mereka tentara profesional, saudara. Mereka berjaga dengan sigap. Ya mungkin dalam prakteknya bisa saja bergantian. Tapi tidak mungkin 30-30-nya tidur. Tapi kan pertanyaannya, kenapa mereka sepakat untuk mengatakan para murid yang mencurinya? Nah, kita bisa mengembangkan pikiran kita. Anggaplah kita adalah prajurit-prajurit itu.
mengalami gempa, kita kaget, kita melihat ada malaikat, ada sosok di sana. Lalu kita melihat kubur itu kosong, kita takut dan gentar, kita mau bilang apa? Kalau kita mau mengatakan bahwa kubur itu kosong, tidak ada di dalamnya tubuh Kristus, dia sudah bangkit, penjelasan itu akan sulit diterima oleh jajaran komandan di pasukan Romawi. Akan sulit diterima oleh Pilatus. Tapi kalau mereka katakan mereka tidur, bayangkan tentara profesional tidur 30-30-nya. Itu sama saja mereka sebenarnya mencoreng muka mereka sendiri, betul tidak? Karena mereka mangkir dari tugas. Tapi mereka memilih, mereka bilang mereka tidur. Mereka memilih mereka mencoreng muka mereka sendiri. Dan mungkin ada resiko yang lain di dalam keprajuritan mereka itu. Tapi mereka memilih mengatakan demikian sebab tidak ada cara lain untuk menjelaskan kubur itu kosong. Mereka rela berbohong. Mereka rela mereka tercoreng. Karena memang hari itu Kristus bangkit. Ada banyak penjelasan bisa dilakukan yang tentu di luar dari konteks saya berkhotbah pada pagi ini. Tetapi yang saya harapkan adalah saudaraku, baik yang beribadah di rumah, yang beribadah di gereja, yakinlah Kristus sungguh bangkit. Ini bukan isapan jempol. Ini bukan dongeng nenek moyang. Ini kebenaran. Dan di atas kebenaran inilah mari kita berdiri. Tapi tetap saja ada orang yang masih tidak percaya. Kita mungkin tidak menanggapi dengan serius berita ini. Apalagi tiap tahun terulang lagi. Saudara, maka saya ingin membandingkan dengan bagaimana orang di zaman modern ini menanggapi sebuah berita yang bermakna penting bagi manusia, bagi orang di zaman ini. Contoh, saudara masih ingat di era pemerintahan yang lalu, sebelum reformasi, pada waktu itu US dollar itu exchange rate-nya bukan sistem floating seperti sekarang. Tetapi ditentukan oleh pemerintah. Kalau saudara masih ingat itu. Misalnya pemerintah bilang kali ini yang berlaku 1 US dollar adalah 1.000. Lalu setelah beberapa lama kita mulai mendengar ada berita-berita kemungkinan dinaikkan. Nah kita menanti-nanti saudara. Ini dinaikkan atau diturunkan? Kalau dinaikkan ke berapa? Orang menanti-nanti itu. Kenapa? Karena kalau pemerintah mengatakan katakanlah sekarang US dollar 1 adalah 1.500 rupiah. Itu akan menentukan banyak hal. Orang menanti-nanti. Nah tapi itu mungkin bagi saudara yang lebih muda, bagi saudara yang lahir tahun 90, 2000 mungkin tidak mengalami hal tersebut. Maka saya mau kasih contoh yang kedua. Ketika kita di masa pandemi, kita mulai mendengar ada vaksin. Bagaimana orang di zaman ini menanggapi berita tersebut? Sebagian besar menanggapi serius. Mencari tahu, ini aman atau enggak aman? Ini dibayarkan oleh pemerintah dan anggaran negara atau warga yang harus bayar. Setelah dua ini clear, maka kita mulai mencari dapat vaksinnya di mana? Gimana caranya daftar? Online atau datang langsung, bawa apa saja? Kita serius sekali menanggapi itu. Di dunia ini banyak berita penting yang membawa dampak penting juga bagi kita. Kita serius sekali. Tapi saya mau beritahu kepada saudara sekarang bahwa ada satu berita yang jauh lebih penting daripada semua itu. Karena melalui berita kebangkitan Kristus ini, ada makna yang sampai kepada kekekalan. Ada makna yang memberikan kepada kita bukan hanya saat ini, tetapi nanti.
Maka mari kita pikirkan kembali seberapa penting sebenarnya berita kebangkitan Kristus itu. Kiranya oleh anugerah Tuhan kita semua dapat menghayati dan menghidupinya. Ya saudara, yang pertama, karena Kristus sudah bangkit, maka kita dapat berkata, seperti tertulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Bisa tolong ditayangkan ayatnya, teman-teman multimedia? Saya akan baca hanya ayat yang ke-57. Tapi syukur kepada Allah, dikatakan di situ apa saudara? Yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan. Kristus mengalahkan maut, memberikan kemenangan kepada kita. Kristus menang, kita menang. Karena Kristus menang, kita menang, maka semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kalau hari ini meninggal, akan bersama-sama dengan Tuhan menikmati semua yang indah, semua yang baik. Tidak ada lagi derita di sana. Seperti di dalam perumpamaan di Injil Lukas itu. Seorang pengemis yang kemudian ketika dia mati, dia orang yang mengenal Tuhan, dia berada bersama-sama Tuhan. Bahasa Paulus adalah bersama-sama dengan Tuhan. Masa yang indah di depan. Tidak ada sakit, tidak ada celah, tidak ada derita bagi orang yang percaya. Tetapi memang kita tahu kemudian Yesus Kristus akan datang untuk kedua kalinya. Inilah janji Tuhan bagi kita yang bersamaan dengan kedatangan Kristus yang kedua. Wahyu pasal 21 ayatnya yang keempat. Mari kita akan lihat bersama-sama. Wahyu pasal 21 ayat keempat ini. Ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Maut itu tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi pergabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Di detik ini, di saat ini, di dalam Kristus ada masa depan yang indah. Ada masa depan yang ceria. Ada masa depan yang bahagia. Ada masa peristirahatan, perhentian. Penuh sukacita. Artinya, kalau hari-hari ini saya dan saudara masih mengalami kesulitan pergumulan, itu hanya sementara. Itu hanya sementara. Bertahan sebentar lagi. Bertahan sebentar lagi. Di sana ada yang jauh lebih baik. Saudara, suatu ketika saya dengan teman-teman kami camping di kawasan pergunungan di Jawa Barat. Di malam kedua tiba-tiba saudara kabut dengan tebal itu turun saudara. Kabut paling tebal yang pernah saya alami sampai-sampai dalam jarak 1 meter ke depan itu tidak lagi bisa terlihat apa-apa, hanya kabut tebal. Kami menyalakan api unggun itu sampai nyaris tidak terlihat cahayanya. Teman saya berdiri di samping saya dalam jarak kurang lebih 0,5 meter lebih jauh, saya tidak lagi bisa melihat wajahnya. Kami membawa korek dengan tujuan kalau mau nyalain api unggun gampang. Korek yang stick itu. Teman kami mencoba menyalakan api. Korek tidak mau menyala. Artinya apa? Oksigen menipis. Bukti-bukti secara fisik mulai tampak, gejala fisik mulai tampak. Salah satu teman saya pusing karena oksigen berkurang. Napas mulai terasa lebih berat. Ada seorang teman yang mulai agak terbatuk. Entah mengapa dia akhirnya terbatuk di situ. Kami tidak mungkin keluar karena sudah begitu pekatnya kabut. Jalan resiko jatuh masuk jurang atau kemana kami tidak tahu. Yang bisa kami lakukan hanya diam. Tetapi kami menaruh harapan. Kabut ini akan sirna.
akan hilang. Kalau kabut ini hilang, nanti akan tampak tumbuh-tumbuhan, pemandangan di hutan itu, di bukit itu, yang walaupun gelap, tapi kami masih bisa menyaksikan ada pemandangan yang baik. Ada pemandangan yang nyaman dilihat. Kabut itu tebal, tetapi kabut itu lambat laun akan sirna. Dan kami akan masih bisa menyaksikan satu dengan yang lain. Dan kami masih bisa kemudian bercengkrama lagi setelah itu. Kabut kesulitan mungkin masih ada. Tetapi di balik kabut itu ada janji masa depan yang penuh kemenangan karena Kristus sudah menang. Bertahan sesaat lagi. Bertahan sesaat lagi. Kedua, kubur kosong memperlihatkan Kristus sudah menang. Tetapi Kristus menang melalui penderitaan. Kristus menang melalui kematian. Kita mungkin berpikir, saudara, kalau kita sudah percaya pada Kristus, kenapa harus ada penderitaan kita alami? Kenapa begitu kita percaya kepada Kristus tidak perlu ada penderitaan lagi? Atau mungkin kita berpikir kenapa masih ada kematian? Kenapa tidak hilangkan saja kematian itu? Saudara, mari kita berpikir. Orang secara alamiah takut menghadapi kematian. Orang secara alamiah merasa berat, merasa tidak nyaman, merasa takut ketika mengalami penderitaan di dalam hidup. Apabila karya Kristus yang mati dan bangkit itu adalah tanpa kematian, tanpa penderitaan, dia hilangkan kematian, dia hilangkan penderitaan, maka kita yang percaya kepada Kristus akan menjadi orang-orang yang tetap takut menghadapi kematian, tidak kuat menghadapi penderitaan. Betul? Kalau seandainya Kristus menghilangkan kematian, menghilangkan penderitaan, kita akan tetap jadi orang yang sama. Takut menghadapi penderitaan, takut menghadapi kematian. Tapi Kristus menang dengan cara apa? Dia menang melalui maut. Karena dia menang melalui maut, kita yang percaya pada Kristus, kita akan melalui maut itu dan menuju pada kemenangan. Paham, saudara? Maka maut itu kita pandang sekarang berbeda. Maut adalah pintu menikmati kemenangan di dalam Kristus yang sejati. Kita tidak lagi takut memandang kepada kematian. Saat ini, sekarang ini yang percaya kepada Kristus sungguh-sungguh akan dapat memahami kematian berbeda. Pintu menuju menikmati janji yang luar biasa di dalam Kristus itu. Kristus sebenarnya memberi lebih daripada yang kita pikirkan. Yang berikut. Kristus menang melalui penderitaan. Dan kita tahu, saudara, bahwa Allah itu adalah Allah yang memelihara kita. Dia bukan Allah yang mengabaikan kita, membiarkan kita mengalami pergumulan seorang diri. Nah, untuk menjelaskan ini saya mengambil satu ilustrasi. Petinju. Saudara, kalau menyaksikan pertandingan tinju, maka ada pelatih yang memberi instruksi dari luar lapangan. Memberi semangat, hati-hati, lindungi diri, awasi jab kamu, awasi uppercut kamu. Ini jab, ini uppercut. Nah, kebalik saya tadi, saudara. Hati-hati, ya, pergerakan kamu, lincah kakinya, berlindung, ngeles dan sebagainya. Sebaik-baiknya si pelatih memberi instruksi. Sesemangat-semangatnya pelatih mencoba menyemangati petinjunya,
Yang kena pukulan siapa? Si petinju. Pelatihnya sama sekali tidak kena pukulan. Tapi Kristus tidak demikian. Kristus melalui penderitaan. Artinya apa? Dia bagaikan pelatih yang ikut bersama-sama sang petinju menerima pukulan dari lawan. Kalau Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai senantiasa, dia bukan menyertai dan kemudian dia diam saja membiarkan. Silahkan, kamu lalui semua itu. Tetapi Kristus ada bersama kita dan ingat, ketika dia di bumi, dia melalui penderitaan. Dia mengerti apa yang kita rasakan. Dia tahu persis pergumulan hidup kita. Maka semestinya di sini kita mendapat kekuatan, yaitu bahwa hari demi hari mungkin ada banyak pergumulan, tapi kita tidak sendiri karena Tuhan itu berjalan bersama dengan kita. Kuat, bertahan sesaat lagi karena Dia bersama kita dan masa depan penuh dengan harapan. Yang terakhir saudara, untuk menutup khotbah hari ini. Kalau kita cermati Kristus yang bangkit, kok Ia menyatakan diri kepada wanita, kepada murid-murid yang ragu-ragu dan tidak percaya. Kenapa ya Kristus tidak menampakkan dirinya kepada Pilatus, kepada Herodes, kepada para pemimpin umat Yahudi? Kristus mau menyatakan diri kepada para murid. Supaya para murid kemudian meneruskan berita sukacita ini kepada orang banyak. Dan sekarang tongkat estafet di tangan kita. Bagaimana respons kita? Relakah kita? Maukah kita? Siapkah kita? Untuk menyebarkan kabar sukacita ini. Sehingga lebih banyak lagi orang yang percaya Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kita berdoa. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tiada Tuhan, tiada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk semuanya sampai kepada saat ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan sentuh hati kami. Biarlah setiap kami, sungguh Tuhan, semakin menghayati pengorbanan-Mu, mensyukuri kemenangan-Mu, dan kami dapat menghidupi kemenangan-Mu itu dalam keseharian kami. Sentuh hati umat-Mu, siapapun itu yang beribadah pada hari ini. Tuhan berkati seluruh umat-Mu itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan kiranya memberkati.